Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa temannya. Terima kasih. Nah anak-anak, baru saja kita sudah berdoa. Sekarang Ibu minta kalian untuk menyiapkan buku dan juga siapkan alat tulisnya untuk memulai pembelajaran. Nah anak-anak, apakah ada yang tidak berangkat? Kanan kirinya diperiksa apakah ada temannya yang tidak berangkat. Semuanya hadir? Alhamdulillah jika semuanya hadir. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ada sebuah cerita nih untuk anak-anak sekalian. Mau dengar ceritanya seperti apa? Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita dari Bu Guru, Ibu mau kita semua semangat terlebih dahulu dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah jika semuanya sudah semangat. Nah anak-anak, Ibu minta kalian untuk fokus mendengarkan cerita Ibu ya. Sudah siap? Bagus. Jadi anak-anak, cerita ini judulnya apa ya? Judulnya Si Kancil. Mau dengar? Mau? Baik. Di suatu pagi itu, si kancil berjalan-jalan dalam hutan seperti biasanya. Ia sesekali berhenti memakan rumput hijau yang dilewatinya sepanjang perjalanan. Kancil sendiri merupakan binatang yang terkenal dengan gesit dan lincah, sehingga ia dapat bergerak dengan cepat. Belum lama, kancil berkeliling hutan. Tiba-tiba langit mendadak gelap gulita. Langit terlihat sangat gelap, disertai angin kencang serta kilat, juga halilintar mengubah langit terlihat lebih suram. Kancil segera menyadari hal tersebut. Wah, sepertinya akan terjadi badai. Aku harus segera pulang, kata kancil dalam hati. Kancil segera berlari dengan kencang. Untung saja ia gesit dan lincah, sehingga kancil dapat melompati batu, juga ranting pohon yang menghalangi jalannya. Namun ketika kancil melompat sebuah ranting pohon yang melintang, ia terperosok jatuh ke dalam sebuah lubang. Bunyinya gusrak. Terdengar suara tubuh si kancil yang terperosok dan terjatuh ke dalam lubang dengan keras. Bagaimana keadaan kancil sekarang setelah terperosok? Ada yang penasaran? Kalau ada yang penasaran, jangan lupa besok untuk berangkat lagi ya. Ibu akan menyambung ceritanya besok pagi. Jadi, simpan rasa penasaran itu dan semangat berangkat sekolah. Semangat? Bagus jika semangat. Nah, anak-anak, setelah mendengar cerita si kancil tersebut, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ide pokok sebuah paragraf. Nah, anak-anak, mendengar cerita si kancil tersebut, maka kita harus berhati-hati ya. Kalau jalan harus melihat di bawah kita itu ada apa. Jangan sampai kita terperosok ke dalam jurang atau keperosok ke dalam lubang. Nah anak-anak, persiapkan alat tulisnya, kita akan mulai pembelajaran. Nah baik, sekarang coba kalian buka buku tema kalian pada halaman 3. Ya, tema 1 ya. Baik, sudah? Nah, anak-anak, pada buku tersebut ada sebuah teks bacaan. Ada yang tahu teks bacaannya apa? Teks bacaan organ gerak manusia dan hewan. Ada?
kalian pahami dan kalian baca teks bacaan tersebut ya, mulai dari sekarang. Silahkan. Baik, sudah 10 menit. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, di dalam teks bacaan tersebut yang kalian baca tadi, itu ada berapa paragraf? Ada yang tahu? Coba dihitung dulu. Iya, ada 5 paragraf. Nah, anak-anak, setiap paragraf itu terdiri dari suatu ide pokok atau gagasan utama dan juga kalimat-kalimat pengembang. Jadi, setiap paragraf yaitu terdiri dari satu ide pokok dan kalimat-kalimat pengembang. Nah, biasanya ide pokok itu berada di awal, tengah, atau akhir kalimat. Jadi, selain itu adalah kalimat-kalimat pengembang artinya. Coba, sekarang ide pokok itu apa? Iya, jadi ide pokok itu tuh adalah dasar utama atau gagasan utama dari paragraf. Jadi inti dari paragraf tersebut membahas apa sih? Nah, membahas ide pokok tadi. Terdapat di mana ide pokok tadi? Terdapat di awal atau tengah atau akhir sebuah paragraf. Nah, sekarang silakan amati di paragraf pertama di bacaan tadi. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, itu paragraf pertama. Lalu ide pokoknya yang mana ya? Tadi ide pokok terletak di mana? Di awal, atau di tengah, atau di akhir? Kira-kira yang mana ide pokoknya? Ada yang tahu? Iya, ide pokoknya ada di awal paragraf. Jadi ada pada kalimat pertama. Nah, sekarang kalimat penggembangnya apa? Lanjutannya itu adalah kalimat pengembang. Jadi kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup. Nah, sudah jelas ya? Ya, coba sekarang kalau sudah jelas, lanjutkan mencari ide pokok dan kalimat pengembang. Jadi mencari pada paragraf ke 2, 3, 4, dan 5 ya. Ibu beri waktu 15 menit. Silakan. Baik, sudah 15 menit ya anak-anak. Nah, sekarang kita bahas pada paragraf kedua ide pokoknya apa? Iya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Benar sekali. Paragraf ketiga, ada yang tahu? Iya, silakan. Bagus. Apa? Iya, benar sekali. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Ya, paragraf keempat, ada yang tahu? Ya, silakan Indi. Merupakan alat gerak pasif. Lalu paragraf kelima, paragraf terakhir. Ya, otot merupakan alat gerak aktif. Nah, baik ya, sudah jelas semua artinya. Sekarang coba kalian isi. Ya, pada halaman 5 ada soal lagi. Nah, kalian isi ya. Di situ kalian harus mengembangkan ide pokok tadi menjadi sebuah kalimat. Nah, coba. Silakan, ada 3 soal tersebut. Silakan dijawab ya, Ibu beri waktu 15 menit. Baik, sudah 15 menit ya. Sekarang kita bahas soal nomor 1. Itu paragraf pertama, yaitu apa? Ada yang bisa menjawab paragraf pertama? Bisa mengembangkan ide pokok tadi?
Ya, silakan. Ya, siapa duluan tadi? Bagus duluan ya, silakan Bagus. Ya, benar ya. Jadi organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif dan juga organ gerak aktif, yakni otot. Yang pasif tadi organ geraknya tulang. Nah, tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing. Di dalamnya, yaitu dalam sistem gerak manusia dua, ada yang bisa? Ya, silakan Eka. Ya, benar sekali ya. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, lalu apa lagi? Memegang, apa lagi? Berenang, menoleh, dan lain-lain. Ayo, pertanyaan terakhir, ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Iya, silakan. Iya, silakan. Baik, benar sekali. Jadi, tanpa organ gerak manusia tidak bisa melakukan gerakan apapun. Lalu, sampai situ aja, ada yang bisa melanjutkan? Iya, silakan. Benar sekali, lanjutannya adalah manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otot dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan maupun gerakan yang melalui sebuah rangsangan. Jadi gerakan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. LKPD 2, coba lihat pada buku siswa kalian. Nah, di LKPD 2 di sebelah kiri ada satu kalimat. Coba, kalimat itu adalah ide pokok. Bagus. Nah, untuk tugasnya kalian bisa mengembangkan ide penjelas dari ide pokok tersebut. Terserah kalian ingin membuat kalimat seperti apa pada ide penjelas, asalkan antara ide penjelas dengan ide pokok saling berhubungan atau berkaitan. Oke, sudah semua ya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD yang ketiga. Di LKPD 3 ini kalian tidak mengerjakan secara individu, tapi mengerjakan secara berkelompok. Satu kelas akan dibagi sebanyak 5 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri atas 5 siswa. Oke, nah coba dilihat pada buku siswa kalian pada nomor 1, apa itu ide pokok. Yang nomor 2, fungsi dari ide pokok. Dan yang ketiga adalah bagaimana menentukan ide pokok. Kalian bisa berdiskusi satu sama lain meskipun berkelompok, tapi tetap ya catat pada buku tulis semua ya. Bagus. Untuk pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan tentang apa itu ide pokok? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan berarti Ibu yang akan memberi pertanyaan ya. Coba dijawab. Sebelum menjawab kalian harus angkat tangan terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, apa itu ide pokok? Ayo, angkat tangan dulu sebelum menjawab. Oke, silakan Mbak Nurul. Wah, jawaban yang bagus sekali. Tepuk tangan. Oke, jadi ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pengembang suatu paragraf. Oke, sudah mengerti semua ya tentang apa itu ide pokok. Pertanyaan yang kedua adalah, kalian ketahui ide pokok berada pada awal kalimat. Nah, untuk kalimat selanjutnya seperti kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima itu disebut dengan apa ya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, jangan lupa untuk angkat tangan terlebih dahulu. Oke, silakan Mbak Ita. Pintar sekali. Sudah mengerti semua ya berarti pada kalimat pertama adalah ide pokok dan kalimat selanjutnya adalah ide masing-masing. Kita sudah belajar tentang materi
ide pokok. Bagaimana kalau kita sekarang menyimpulkan apa yang telah tadi dipelajari oleh anak-anak? Kita tadi belajar tentang apa? Ya, ide pokok. Dalam ide pokok itu tadi kita belajar tentang apa lagi ya? Nah iya, dalam paragraf terdapat 1. Ide pokok. 2. Apa? Kalimat pengembang. Nah, anak-anak tidak hanya akan menentukan suatu ide pokok, tetapi anak-anak juga harus bisa mengembangkan suatu ide pokok menjadi suatu paragraf yang padu. Nah, pada hari ini anak-anak ada yang belum paham atau masih bingung, silakan ditanyakan ke ibu sekarang. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Tidak ada. Berarti ibu anggap semuanya sudah paham. Anak-anak pintar-pintar sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, nanti tugas yang kalian tadi sudah kerjakan, silahkan kumpulkan ke meja ibu. Nanti akan ibu nilai. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini? Kita menyanyikan dulu lagu daerah. Mau lagu apa? Oke, baik. Gundul-gundul pacul ya. Mulai 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul kemelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul kemelengan, wakul nglimpang segone dadi saklatan, wakul nglimpang segone dadi saklatan. Nah, baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Nah, silahkan anak-anak belajar lagi di rumah agar bisa memahami materi dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian bagaimana kalau kita berdoa dulu sebelum pulang? Nah, silakan, siapa yang mau memimpin? Ya, silakan Mas Bima. Berdoa. Terima kasih Mas Bima sudah memimpin berdoa pada hari ini. Nah, sampai jumpa besok pagi anak-anak.